warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang mulia, jamaah Majelis Ta'lim Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bersilaturahim di majlis yang barokah ini. Semoga Allah senantiasa sehatkan, afiatkan kita semua dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Insyaallah kajian kita malam hari ini kajian terakhir bulan ini, ya. Karena minggu depan mulai besok sebenarnya sudah mulai sibuk Isra. Ya, jadi dari besok sampai tanggal 25 jadwalnya udah full. Terus tanggal 22 sampai 25 itu saya nginap di Talang Kelapa, musabaqah tingkat kabupaten. Kebetulan ditunjuk Dewan Hakim bagian tafsir dan hadis. Jadi dari 22, nah benar tanggal 21 udah berangkat. Cuma karena tanggal 21 itu malam Rebunya ada jadwal di Langkap Ubah sana, jadi terpaksa izin dulu balik dari Langkap, besoknya baru nyusul ke lokasi musabaqah. Oleh karena itu untuk bulan ini mungkin ini terakhir, nyambung lagi bulan berikutnya. Jadi jadwalnya Masya Allah ya, ini semoga minta sehat walafiat kita semuanya ya. Amin. Kita awali majelis kita agar barokah, agar ilmunya manfaat untuk kita dan bisa diamalkan. Kita awali dengan membacakan suratul Fatihah, terkhusus ke ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh dan orang-orang saleh wali-wali Allah dimanapun berada, terkhusus pengarang kitab Minhajul Qasidin dan kitab Syarhus Sudur. Semoga penyusunnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda berkat karyanya ini kita bahas, kita kaji dan kita amalkan, dan semoga Allah muliakan beliau-beliau semua dan ditinggikan makomnya, derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir dan keluarga besar kita Majelis Ta'lim Al-Maghfirah, Allah jadikan kita hambanya yang taat, yang soleh, yang takwa, yang imannya mantap dan istiqomah hingga akhir hayat kita. Dan semoga ilmu yang kita pelajari berkah, manfaat dunia akhirat. Semoga Allah lapangkan, luaskan berkahi rezeki kita. Semoga yang sakit disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah karuniakan kita keturunan dzurriyyat yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bahas kitab Minhajul Qasidin, babun fi adabil muallim wal muta'allim. Bab adab santri dan guru, ya. Kita semua santri dan guru, minimal guru untuk diri kita sendiri dan guru bagi keluarga besar kita. Yang pertama kita bahas adab sebagai seorang santri, seorang siswa, seorang penuntut ilmu. Dan ini tentu dalam makna yang luas. Santri itu bukan cuma waktu sekolah, ya. Kalau belajar, sering saya sampaikan di pondok, kalau belajar ada waktu, belajar ada batas, kan ada masanya. Sekolah ada batasnya, tapi belajar tidak mengenal batas waktu. Jadi dua hal yang harus kita bedakan, sekolah dengan belajar itu berbeda. Kalau sekolah ada batas, Segitu ini masuk SMA tak terima wong. Habis umur. Bahkan kan walaupun masih muda, cuma kalau sudah menikah,
itu kan dia dikeluarkan dari sekolah. Kalau nak milu paket. Jadi ada batas-batas, ada ketentuan-ketentuan. Ini walak swala kan, mantan walak swala, sekarang pengawas tahu aturannya. Tapi kalau belajar kati batas. Nak janggut hitam, janggut putih, ya kan? Ya, tak besar, kecil, tua, muda, jantan, betina, silakan belajar. Dan belajar dalam Islam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, berarti dari budak, dari kecil, ya, sampai masuk liang lahat. Bahkan sebenarnya dalam Islam pendidikan bukan cuma dari buayan, jauh sebelum itu. Dari memilih pasangan, nah, yang bujang-bujang. Jadi nyari bini itu bukan cuma nyari kanti tidur baik, pasaran itu bukan gitu. Tapi nyari ibu dari anak-anak itu kaki. Ya. Artinya pendidikan itu sudah dimulai sejak nyari kanti, nyari laki, nyari bini. Karena kalau pengen dapat anak yang soleh dan soleha, itu bibitnya dulu. Ibarat nak bertanaman, ya kan? Ya, bertanam di tanah begir, waalaikumsalam, tanah begir, tanah keras, ya kan? Mana nak tumbuh? Ya, nak bertanaman, carilah tanah yang subur. Itu contoh perumpamaan. Nah, pengen punya anak yang soleh dan soleha, tentu carikan mak yang soleha, ya. Carikan calon bak yang soleh. Insyaallah nurun. Ma fil aba fil abna. Anak-anak kita tergantung kita orang tuanya. Jadi dalam Islam pendidikan itu dimulai dari bujang gadis. Siapa kaki bakal calon? Yang bujang-bujang, perhatikan ya. Yang jomblo, yang sudah nikah, ya sudah, tinggal kaki untuk anak cucong. Kaki lah nyari-nyari pula. Lagi ngintai kriteria ini kan cocok ya. Itu caknya nak bubur itu. Mantahan kerok tak apa-apa. Maman bakal kerok tak usah. Loro yang sikok tu. Ya aku juga tak sanggup, tak berani. Jadi kita ni wajib kawan tu belum takwa sebenarnya. Takwa itu kan hanya takut kepada Allah. Kita masih takut dengan bini. Buktinya tak bini dua. Itu takut dengan bini kan. Belum takwa kata kawan ya. Masih takut dengan bini. Takwa itu takut wanita masih kan. Tidak sayang dengan orang rumah maka tak galak dua kenyo. Itu sebenarnya itu guyon saya tadi. Terus kita nikah, terus boleh keturunan, proses muatnya itu dengan adab-adab. Baca doa, itu konteksnya pengen punya anak yang soleh dan soleha. Karena kalau langsung hajar baik, doanya lupa, maka setan milu muat itu. Kalau bibit sang suami laki bini tadi dimilui setan, maka tercampur bibit setan di dalamnya. Itulah dalam tanda petik yang kita sebut anaknya jadi nakal, anaknya susah diatur. Itu gara-gara ada campuran bibit manusia dengan bibit setan. Itu kita sebut nakal istilahnya. Jadi jangan salahkan orang lain menanak tubuh, sarung ngaturnya. Kita tuh lah, yang muatnya tuh lah. Nah, ya, berarti dari situ mulai pendidikan. Jadi dalam Islam pendidikan itu long life education, seumur hidup. Ya, sampai mati, sampai masuk liang lahat. Baik, sebagai santri, sebagai siswa, sebagai pelajar yang tadi dalam makna yang luas, ya, bukan cuma waktu sekolah baik, tapi sampai kita meninggal dunia kita dituntut untuk belajar. Maka sebagai pelajar, sebagai siswa, sebagai santri, sebagai jamaah, adab kita adalah nomor satu, fayanbaghi lahu taqdimu taharatin nafsi an radha'ilil akhlaq wa madmumis sifat. Mendahulukan kebersihan hati. Jadi hati kita ketika belajarnya harus bersih. Niatnya benar ke, lurus ke. Kenapa niatnya belajar nih? Niat hadir majelis ni apa? Makan pempek? Nak numpang ngeteh? Nak numpang ngopi? Nah itu dapat tulah, tak usah diniatkan. Pak Sumardi pokoknya siap. Ya, dari kemari lamut pempek. Ibunya sibuk. Ya kan? Dunia tu tak usah diniat. Dapat tulah. Kalau kita nanam padi, rumput pasti tumbuh. Kalau kita niatnya mencari akhirat, dunia pasti ikut, dunia pasti ngiring. Maka niat-niat dunia, makan, minum seperti ini, atau masuk TV, kan disiar ke doli gitu, itu tidak usah diniatkan. Asal hadir, masuk tu lah.
Coba dol, kau tuh keliling dikit ya tuh kan. Biar masuk kan lo. Sekalian absen, kaki nyonya di rumah tuh. Beginian majelis Abida, Haji Ibu itu Pak Nuroni kan. Adi ini kan jangan-jangan dia pelesiran kemana itu kan. Nah, udah list, sorot dikit gak tuh. Iya, kaki Uni itu curiga kan. Masih belagak, udah tuh, masih boleh anak kedua. Niatnya bukan itu. Niat kita adalah tulus, ikhlas belajar untuk dapat ilmu. Kalau ilmu dapat, apa tujuan? Untuk bisa diamalkan. Kalau beramal, apa tujuannya? Dapat ridho Allah. Jadi belajar ini pun bukan tujuan. Saya sering sampaikan di majelis, belajar ini, majelis ini wasilah, sarana baik, agar dapat ilmu, agar dapat pemahaman yang baik dan benar tentang Islam. Ya, tauhid kita benar, ya fikih kita benar, ya akhlak kita benar. Itu tujuan gitu. Nah, setelah ilmu didapat dan dipahami, diamalkan, berarti ilmu bukan tujuan. Wasilah belajar nih, sekolah nih, majelis ini wasilah agar dapat ilmu. Setelah ilmu didapat, tujuannya pun diamalkan. Ya, amal tujuan bukan. Bukan, amal itu bukan tujuan. Sembahyang itu bukan tujuan. Ya, puasa itu bukan tujuan, sedekah bukan tujuan. Ya. Sedekah, amal soleh, ya itu cuma wasilah agar apa? Dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah. Jadi tujuan kita tuh ridho Allah. Belajar dapat ilmu diamalkan agar dapat ridho Allah, agar Allah senang sama kita. Bukan hanya nyenangkan makhluk, tapi nak nyenangkan Allah. Nah itulah itu tujuan puncak kita, tujuan akhir kita, dapat ridho Allah. Nah, agar berkah ilmu kita harus bersih niatnya lillahi ta'ala, bukan niat-niat yang lain. Jadi saya sering sampaikan di pesantren itu, kamu ngapal Qurannya apa tujuannya? Ambil musabaqah. Kalau milu musabaqah dapat juara. Kalau juara dapat hadiah. Ya, walaupun hadiahnya agama juga, misalnya dapat berangkat haji, berangkat umroh. Ya kan? Apa itu tujuannya? Salah. Orang yang menjalankan agama, belajar agama, niatnya tidak ikhlas karena Allah, diancam neraka. Bukan sekedar ancaman biasa, neraka ancamannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man talabad dunya bi amalil akhirah, tamasallahu wajhahu 'alan nar. Barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat. Ya, mencari dunia dengan amal akhirat, ngaji, semayang, ceramah, khutbah, niatnya nyari dunia dengan amal akhirat tadi, tamasallahu wajhahu 'alan nar, masuk neraka. Kita baca Quran, man qara'al Quran yata'akkalu bihin nas ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu azmun laisa 'alaihi lahmun. Orang yang baca Quran, ngaji, ngapal Quran, ngaji tilawah, semangat belajar ngaji belagu, biar apa? Tampil, diundang bupati misalnya kan, buat amplop sekian. Itu niatnya, atau niatnya minimal makan apa? Pempek tadi kan? Itu berarti dalam hadis tadi disebut yata'akkalu bihin nas. Niat dia, motivasinya adalah yata'akkal, dapat makanan. Makanan itu maksudnya materi. Dapat dunia. Itu incaran pertamanya. Bukan tak boleh makan. Makan boleh, tapi bukan tujuan. Kalau tak dimakan merajuk kalau Pak Sumardi. Lah dibuat ke, lah dirap ke kan, lah dituyung ke. Dituyung dituang ke boleh kan. Sama wae lah kan. Kalau dak kita santap, tuan rumah tersinggung. Ya. Nah, silakan, tapi tujuan utama kita bukan itu. Itu bonus. Ya, itu bonus saja. Tujuan utama kita lillahi ta'ala. Jadi bersihkan hati. Nah, hadis itu habis ya. Jadi kalau niat kita ngaji misalnya, baca Quran, niatnya ya ta'akul bihin nas, dapat makan minum. Niatnya dapat materi, ya, niatnya dapat dunia, maka ja'a yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, wa wajhuhu azmun laisa alaihi lahmun. Wajahnya hanya tengkorak saja, hanya tulang saja, tidak ada daging di mukanya. Sebagai gambaran dia sudah buat malu. Ya. Karena sungguh memalukan, dunia didapatkan ya dengan cara-cara yang tidak benar, memperjualbelikan agama. Nah, itu salah. Jadi niatnya lurus. Ya, dapat ilmu didapat untuk diamalkan, dan tujuan beramal untuk cari ridho Allah. Maka tujuan pertama kita belajar, bersihkan diri dari apa? An radha'ilil akhlak, dari akhlak-akhlak tercela.
ya, dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang tak bagus, membersihkan hati kita. Ngapa harus bersih belajar ini? Idil ilmu ibadatul qalbi, karena ilmu itu ibadah hati. Jadi ibadah bukan cuma sembahyang, belajar ini ibadah. Ini termasuk jihad fisabilillah, dan ini bentuk ibadah hati. Jadi kalau badan kita butuh makan minum, makan pempek, makan pisang dan macam-macam ini ada kalau kan, ya minum cuka ya kan. Orang kita ini kan hebat, cuka diminum. Nah, ya. Ini makanan badan, makanan hati ilmu. Badan gitu makan terus, pagi makan, siang makan, antara pagi ke siang tuh ada ngemilnya kan, nah, makan terus sampai malam, makan balik ke rumah lah makan pula lagi. Kalau tak dimakan, rumah merajuk pula kan. Nah, makanan fisik itu kita udah usah payah-payah lagi Pak Adi ya, makan terus. Nah, tapi makanan badan, makanan hati gitu jarang gitu. Ini cuma seminggu sekali, kurang sebenarnya. Sanggup tak kita tak makan nasi seminggu? Tak kesanggup. Ya, ini majelis seminggu sekali lagi tak sanggup. Itu sama dengan tak makan seminggu sebenarnya, tak belajar seminggu. Nah, kalau kita kiaskan begitu. Nah, tapi tentu ya bukan cuma di majelis ini kita dapat ilmu ya. Bisa buka YouTube, bisa buka Facebook, asalkan yang dibuka itu yang benar. Kita nak baca-baca nyeleksi mana hari di YouTube tuh campur aduk, gado-gado. Kalau yang tak katik basic, ditontonnya gini, didengar gini, akhirnya gado-gado ilmu. Karena kan tak katik seleksi di Facebook itu. Pokoknya asal pacak siaran laju. Masih mending TV. Kalau di TV itu ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, ada apa namanya itu? Disensor kalau tidak benar. Ya, dan MUI juga pacak betina di situ. Cuma kalau di Facebook, asal punya HP ada paket di live punya. Maka banyak ustadz-ustadz yang bermasalah kan. Setelah ceramah kena gerebek, buat perjanjian, tanda tangan pakai materai. Dan itu berkali-kali. Karena terlalu bebas Indonesia. Jadi paling lemah hidup di Indonesia ini sebenarnya. Coba tinggal di Saudi, mana pacak ceramah model ini? Tidak baca, cuma ustadz-ustadz yang resmi yang dapat sertifikat, ya, yang boleh ceramah. Kita tidak boleh ini kalau di Saudi. Cuma untuk majelis kita resmi, karena saya penyuluh agama, saya punya sertifikat. Ya. Nah majelis lain yang tidak berada di naungan Kementerian Agama mana boleh sebenarnya. Cuma di Indonesia kan boleh, boleh. Katik seleksi lagi. Begitu pemerintah nak seleksi, nak dibuat sertifikasi, dicurigai, dianggap ya, tidak benar-benar dah. Ya, cuma karena sudah terlanjur luat, maka kebijakan pemerintah sebagus apapun disalahkan. Padahal ada bagusnya itu untuk memfilter. Tidak sembarang orang bisa ceramah, tidak sembarang orang bisa khutbah. Ada standar. Itu yang sebenarnya diinginkan. Cuma karena faktor luat, nah itu salah. Malah pasal luat tuh bagus masih salah. Ya. Saya bukan bela Jokowi, bukan. Saya tidak nyoblos dia, terus terang. Cuma kita harus benar, harus jujur, harus adil. Ya, kalau salah, salah. Kalau benar, ya dukung. Objektif. Ya, terus terang. Kenapa laju ke politik itu ya? Ya, ini makanan hati. Ilmu ini makanan hati. Gitu. Yang kedua, yang berikutnya adab kita sebagai santri, wayan bagi lahu qat'ul alaik asyaghilah. Nah, harus membuang hal-hal yang dapat membuat pikiran kita sibuk dari belajar, dari nuntut ilmu ini. Makanya sebagusnya bagi yang masih sekolah, kaget dulu mikirkan yang lain-lain, nak pembujaan, nak belaki, nak bini kayak gitu. Fokus di sekolah. Makanya dulu kalau kami di pesantren itu teman ketahuan pujaan, ketahuan dapat surat, baik zaman dulu masih main surat-suratan kan, selesai. Kena talok, baca kena gondoli, kena rendam, kan bisa diberhentikan. Itu sepertinya kejam dan kasar, tapi maksud aturan di pesantren itu adalah agar fokus. Karena memang metode belajar itu harus menghilangkan segala yang dapat menyibukkan, yang dapat menghalangi kita dari belajar tadi. Karena tidak pacak bercampur maksiat dengan ilmu agama, itu tidak pacak. Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya Imam Waqi tentang ansui hibzi, kata Imam Syafi'i. Agak saru aku nih ngapal. Maka aku pesan dari Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, tarkil ma'ashi,
bitarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Dan dalam riwayat beliau pernah disebutkan dalam riwayat itu Imam Syafi'i pernah tak sengaja jengok betis cewek, gara-gara itu hafalannya hilang. Nah, gitu nih hari gini yang punya HP Android, muka YouTube, muka Facebook, kalau lebih dari betis dijengok. Wajar biar Quran tak hafal-hafal. Asa hafal cepat hilang. Ndak galak bercampur maksiat dengan ilmu agama tuh ndak pacak nyampur. Di Betung tahun 2018 atau 2019, waktu itu STQ Kabupaten di Betung. Jadi saya sama Ustaz Mubari saat itu jadi Dewan Hakim bidang tafsir dan hadis juga. Waktu itu lomba hadis. Jadi ada utusan dari daerah Mano itu santri, itu sibuklah pujaan kami jengukkan dengan Ustaz Mubari. Dengan marah cewek santri itu kan. Marah cewek. Pokoknya mata betina kan. Marah betina tu lah. Uji Ustaz Mubari tak kelancar gini hafal ini kakek. Iyo nian pas dia tampil yang lanang nak pujaan bae tadi itu. Pokoknya marah betina, marah santri putri itu lah gawe dia. Lanang bebek kan. Jadi pas dia tampil dari 10 soal sikok pun tak terjawab. Soal musabaqah hadis itu. Benar Ji Ustaz Mubari. Karena memang itu pengalaman santri itu. Ndak galak maksiat itu bercampur. Ya, ilmu itu dicampur maksiat itu ndak galak. Jadi fokus-fokus belajar dulu. Saya kali sering ngomong sama santri, ndak kasep juga mau nak hujan. Nak belaki belum? Belum kan? Nak bini belum? Belum. Pikiranlah rusak. Tak kasih konsentrasi lagi nak ngapal itu. Pelajaran pondok itu berat, ngapal Quran, ngapal hadis, ngapal i'rab, ngapal tasrif, ngapal kitab. Manu galak bercampur. Minyak dengan banyu tak galak bercampur. Maka harus fokus. Mancak kita ini kan nebali baik yang tua-tua nih. Yang santri-santri saya sering ngomong model itu. Kita ini hadir be jadilah. Ya, lain cerita itu untuk yang yang gitu keras ini kan, yang masih santri. Maka metode saya ngajar di pesantren lain dengan jamaah ini. Kalau di pesantren mentah hafal kena strap. Wan jamaah kita pakai model itu sepi minggu depan. Absen tadi salah-salah ya. Absen di WA tadi pertama kali kita pakai ya. Baru dapat ilmu. Salah mencet. Apalagi dibuat yang tak hadir deno misalnya kan. Sesak semen. Nudalis gampang dia kan. Yang lain berat ini. Nah, sehingga para ulama kita itu rata-rata dia fokus dulu belajar. Tujuan dunia itu lain. Salah satunya guru kami Ustaz Nawaidenji Al-Hafidh almarhum. Beliau tuh nikah umur 30 tahun. Kenapa telat nikah? Sibuk hafal Quran, enggak kepikiran. Nak nikah tuh enggak kepikiran. Nak pujaan tuh enggak kepikiran. Yang mikir kan gurunya. Kau telah umur 30. Kapan lagi nak ini? Akhirnya di musabaqah ketemu Kiai Rashid Siddiq dengan guru dari Ustazah Lailatul Mujizat, istri Kiai Nawawi, ketemu gurunya sama-sama jadi dewan hakim, sama-sama punya murid, ya, dijodohkan. Jadi anaknya 7 dah, ya. Jadi datang rezekinya itu dari sang guru, jodohnya dari situ, dan punya 2 pesantren, santrinya banyak, anaknya juga banyak. Tidak sempat kepikiran. Ternyata guru kita Kiai Nawawi almarhum itu masih lebih cepat nikah umur 30. Nah, di sini diriwayatkan wa qad kana salaf yu'athiruna al-ilma ala kulli syai. Para ulama salaf dulu, ya. Salaf itu berarti ulama yang hidup di 300 tahun pertama, 3 abad pertama Hijriah. Itu generasi salaf. Nah, mereka yu'athiruna al-ilm ala kulli syai. Mereka lebih mengutamakan ilmu dibandingkan yang lain. Jadi ilmu itu nomor 1. Maka rata-rata mereka hafal Quran itu umur berapa? 10 tahun ke bawah. Rata-rata ulama dulu hafal Quran tuh umur 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun tuh paling lama. Ya, baru nanti ngapal-ngapal yang lain. Jadi pondasinya Al-Quran kalau. Jadi kalau dulu seluruh ulama bidang apapun yang dikuasai, nomor 1 di ngapal Quran rata-rata. Ahli tafsir, ahli hadis, ya ahli usul fiqh, ahli akidah, ahli akhlak, ahli nahu, ahli sorof, ahli balaghah, ahli mantik, ya ahli ilmu arud, ahli ilmu qawafi. Pernah dengar ilmu itu? Itu seluruhnya hafal Quran kalau. Jadi dasarnya hafal Quran, baru nanti dia punya kecenderungan yang mana, baru itu nanti diperdalam.
Dan ada yang mayoritas ilmu dibaca galuh. Ahli semua, multi talent, ya. Masya Allah. Jadi mereka mengutamakan ilmu baru nanti yang lain-lain. Akhirnya diriwayatkan faruwiya anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah annahu lam yatazawwaj illa ba'dal arba'in. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i yang pendiri mazhab Hambali, dan mazhab ini sekarang berkembang di Saudi. Di Arab Saudi itu mazhabnya Hambali mayoritas. Nah, pendiri mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hanbal menikah umur 40 tahun. Ngabo fokus dengan ilmu. Man kita tamat SD kalau baca laju. Secabulu. Nonton film. Filmnya pujaan. Budak-budak kecil pujaan. Ya kan? Budak-budak kecil di TV itu kan baru umur 12-13 tahun didanani pecah gadis nih kan. Lagu-lagu zaman kita dulu, zaman saya masih SD, ya film yang ditonton film Unyil. Ya kan, film apa tuh? Petro, ya. Yang ada di hari Minggu itu kan? Iya. Ateng itu kan? Si Unyil. Nyanyi lagu budak, lagu budak. Makna dikati lagu budak lagi. Budak lagu dewasa. Jadi budak sekarang kecabulu mana aja kan? Dewasa sebelum waktunya. Kan? Itu. Apa tak cepat berlaki, cepat berbini? Bukan salah cepat berlaki bini. Cuma kalau dia nak jadi ulama susah. Udah susah. Ya. Jadi ilmunya standar-standar baik kan? Pas-pasan baik. Tapi kalau kita yang bahas ini yang nak jadi ulama nian itu saro seperti Imam Ahmad umur 40 baru dia nikah. Fokus di ilmu. Bahkan ada yang tak nikah sampai meninggal. Umur 40 sekian ya dia meninggal. Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal di usia muda, tidak sempat menikah. Bukan tak galak nikah, sibuk belajar. Sibuk belajar, sibuk maco, sibuk nulis kitab. Sehingga kitab karyanya banyak nian. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Syarah Sahih Muslim itu beliau susun. Banyak karyanya. Sehingga keburu wafat. Tidak mikirin nikah. Bukan benci nikah, kalau benci nikah salah. Membenci sunnah kan. Tapi tidak kepikiran. Sibuk di ilmu. Tapi berkah sampai sekarang kitab beliau dicetak terus dan dipelajari di seluruh penjuru dunia Islam. Itu. Berikut wa 'alal muta'allim ayyulqiya zimamahu 'alal muallim ilqa al-marid zimamahu ila tabib. Jadi seorang santri itu sikapnya dengan guru itu seharusnya kata ulama bagaikan orang sakit di hadapan dokter. Artinya percaya betul. Percaya nian, ya. Kita resep dokter itu kan pasti kita minum kan, walaupun pahit itu banyak, kita minum, nuruti apa yang dikatakan oleh dokter. Saya sampai sekarang ya mulai ngurangi yang manis-manis itu karena dokter. Man dulu maju kan, laju kan, sehingga kolesterol tinggi, darah tinggi, gula tinggi. Sejak sakit, periksa, dokter, Ustaz harus puasa, ya, harus mulai diet. Apa nak direkom ke ahli gizi? Ada usaha juga. Pokoknya berarti mulai orang-orang ya sekarang. Ya, orang-orang ini. Pas nurut. Awalnya paksa kan, tapi kan lama-lama menikmati. Nama itulah sikap kita dengan guru. Makanya jangan sampai salah pilih dokter. Ya, sebagaimana juga tidak boleh salah pilih guru. Karena dengan guru itu kita harus manut. Kalau manut dengan yang salah, wahyo. Ya kan? Maka harus dengan guru yang kita manut, sebagaimana kita manut, nurut, ikut, ya, percaya nian dengan guru, sebagaimana kita percaya dengan dokter, sebagaimana kita percaya dengan sopir, sebagaimana kita percaya dengan pilot, itu kan percaya betul. Ada tak keraguan waktu naik mobil, waktu naik pesawat, anteng baik kan percaya. Itulah sebenarnya kepercayaan kita dengan seorang guru. Oleh karena itu sebelum berguru harus yakinkan dulu layak apa tidak ini aku jadikan guru, biar tidak keluar masuk, ya, itu. Jadi sikap kita harus seperti seorang pasien di hadapan tabib, seorang dokter dengan guru. Itu adab seorang murid. Wa mata takabbar al-muta'allim ay yastafida min ghairi mawsufin bitaqaddum fa huwa jahil. Dan murid tidak boleh sombong dengan guru. Sombong itu kan artinya menolak kebenaran.
bukan tak negur. Jadi kalau tak negur di jalan itu bukan sombong, tak terjengok kadang-kadang. Ya, uji kita, kon sombong dia tak ngaluk ke? Bukan. Itu makna sombong yang salah, itu bahasa kita. Sombong yang asli itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Lah tahu cakap gurunya benar masih ditolak. Tak kado. Padahal benar. Kecuali salah. Nah, boleh kita bantah, tapi dengan adab. Jadi harus tidak boleh sombong, karena murid yang sombong dengan gurunya itu fahuwa jahil, itu jahil, bodoh. Sombong dalam arti menolak kebenaran, ya, tidak mau menerima kebenaran. Terus kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna min haqqil alim alaika an tusallima 'alal qaum amma. Jadi adab kita dengan guru itu, kalau misalnya kita hadir ke pertemuan orang banyak, tentu maka kita mengucapkan salam untuk orang banyak. Assalamualaikum. Nanti pas begitu dekat dengan guru, ucapkan juga wa nakhussuhu bitahiyat. Ada penghormatan atau salam secara khusus. Jadi 2 kali ucap salam. Waktu di pintu misalnya assalamualaikum, pas dekat lagi assalamualaikum lagi. Nah itu, ya. Jadi 2 kali ucap salam. Sama juga dengan wong tua. Waktu kita di luar rumah, misalnya banyak wong di rumah, assalamualaikum. Nanti pas dekat, assalamualaikum lagi, dan sambil salaman juga. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa anta jalisa amamah, dan ketika duduk di hadapan guru, wala tushiru indahu biyadik, tidak nunjuk-nunjuk, ada nunjuk, tidak main tangan. Kalaupun nunjuk juga jangan maini, ya, tapi dengan jari yang banyak. Terus wala taghmizanna bi'ainik, jangan sampai main mata, main mata, gendang gedip, ya. Tapi dalam makna biasa kalau main mata tuh mama ngerjap-ngerjap, dalam makna menghina, meremehkan itu. Ya, itu kan. Main mata dalam konteks itu dilarang. Ya, main mata. Tak ada percaya sama itu kan. Wala tukthir alaihi soal. Jangan banyak tanya, bertanya boleh, cuma jangan banyaknya. Sudah ini nyambung terus, nyerocos, pecah polisi weh. Itu bukan nanya, interogasi. Yang nanya itu sekali 2 kali weh, ya. Pokoknya beranak pertanyaan dia. Pecah pertanyaan dosen. Soalnya sih kok anaknya 10. Jadi soal 2 tuh 20 sebenarnya, bukan 2 soal. Nanya dengan guru bukan itu. Cuma kalau guru boleh nanya banyak tadi, ya. Karena nak ngetes kemampuan. Nah, itu adabnya. Wala tu'inuhu fil jawab. Tidak membantunya kita menjawab. Jadi ketika guru ditanya, dia mungkin mikir dulu kan. Kadang-kadang ada yang langsung jawab dulu. Nah, itu kurang adabnya. Jadi biarkan guru menjawab. Ketika misalnya dia butuh bantuan, apalah maksudnya, kita baru boleh ikut menjawab. Terus wala ta'khud bi thawbihi idza nahdo. Kalau biasanya lah berangkat, lah nak pergi, jangan megang-megang bajunya. Nahan-nahan, ya, misalnya. Wala tubshilahu sirran, jangan membongkar rahasia guru, ya, mengungkap rahasia gitu dia. Jadi kalau tahu rahasianya, ya cukup sama kita, dan masing-masing orang tentu punya rahasia. Wala taghtabanna indahu ahadan, jangan ngupatkan orang depan guru kita. Jadi lagi ngobrol sama guru kita, ngupatkan, guru si anu tuh main ini, jahat ke kamu, main ini, ada boleh, ya. Laju kita ngajak guru kita tuh berdosa pula, ya, kecuali bertanya konteksnya. Kalau ada kasus seperti ini, ya, itu konteksnya nanya. Cuma kalau tujuan cuma nak ngupat, nggak boleh. Ngajak guru berdosa itu. Ya, jangan ngupat. Wala tatlubanna asratahu, jangan mencari-cari kesalahannya. Ya, jangan mencari-cari kesalahannya. Salah itu wajar, kadang-kadang salah ucap, ya, salah sebut. Kalau lagu banyak ngomong tuh, lidah tuh lah terkelisu kan. Pengen ngomong A yang betul B kadang-kadang. Maka saya rekaman ceramah, rekaman itu pengajian itu kadang-kadang saya putar ulang, salah lagi. Dan biasanya kalau saya ketemu kesalahan itu, langsung saya buat status atau saya komen di situ bahwa kalimat ini salah. Karena keceplosan kadang-kadang. Nah, ada yang nak nyari ini yang salah. Ustaz Somad pun bilang, ya, kata Ustaz Somad, dia itu salahnya itu dicari nih, ya, nak dijatuhkan. Nah, itu apalagi dipotong videonya pendek sehingga orang jadi salah paham. Seperti tentang sholat witir,
Kan bentar lagi Ramadan nih. Itu pemotongan yang tidak pas dan sudah dikonfirmasi ya bahwa itu salah. Jadi benar lah kita sholat witir selama ini. Yang niatnya kalau witir 2 rakaat, usolli sunnatul witri rakaataini. Kalau witir 1 rakaat, usolli sunnatul witri rakaatan. Itu udah bener. Ya. Nah, video Ustadz Somad yang dipotong itu tidak lengkap pemotongannya. Ya, jadi jangan heboh lagi. Ini biasanya tiap Ramadan tuh pasti heboh tuh, sholat witir yang selama ini ternyata salah, yang benar tuh ini. Kata mereka ngutip Ustadz Somad, ternyata kutipan dari Ustadz Somad itu benar tapi tidak sempurna. Ya, kurang lengkap. Dan akhirnya beliau konfirmasi itu setelah video tersebar dan ada ulama Syekh Nuruddin, ya, orang kita cuma dia udah tinggal di Malaysia. Nah, beliau tuh yang kritik Ustadz Somad dan ternyata Ustadz Somad menerima. Dan itu ternyata gara-gara potongan video yang terlalu pendek sehingga tidak lengkap informasinya. Ya. Itu dicari-cari kesalahan. Terus wa in zalla qabilta ma'dziratahu. Ketika guru kita melakukan kesalahan, kita harus bisa menerima uzurnya. Mungkin dia lupa, mungkin dia hilaf, mungkin tak sengaja, ya kan? Mungkin belum sampai ilmunya ke sana. Sudah kalau dia ngomong ya maaf salah. Ya sudah kita memaklumi. Jangan sampai jadi bulian akhir kan? Apa tahu jika itu? Dicari kan itu salah berarti kalau sudah ngomong seperti itu. Wajar, manusia pasti salah. Wala taqulanna lahu, dan jangan sampai ngomong sama guru, sami tu fulan yaqulu kata. Aku dengar Pak Guru, aku dengar si Anu itu ngomong main ini, dinyalai pendapat guru. Jadi langsung konfrontasi pendapat guru kita dengan ulama lain. Itu tidak boleh, ngadu-ngadu. Dan pesan guru saya Ustaz Taufik Hasanuri, beliau sangat marah betul kalau ada muridnya ngadu-ngadu. Ya, antara ulama. Ya, apalagi masih sama-sama aswaja kan. Nah, paling-paling itu kan hanya beda pandangan, ya, beda pendapat saja, bukan suatu kesalahan. Jadi jangan adu-adu. Terus wala tu'rid min tuli suhbatihi. Jangan sampai benci min tuli suhbatihi, karena sudah terlalu lama bersuhbah, bergaul dengan sang guru. Jadilah 10 tahun majelis, ya. Istirahat dulu kan, kelamuan gini majelis. Ya. Banyak adalah pintar lah dapat ilmu kalau tidak boleh sampai kapanpun kita belajar, ya, sebatas mana Allah mempertemukan kita. Pokoknya kalau saya setahan jamaah kita sudah mulai dari 2016 sampai sekarang alhamdulillah banyak dikit kan macam-macam kita sudah mengalami semua. Ya, kitab gonta-ganti. Kalau aku setahan, kalau uji doli ketua sekarang doli kan, lah ganti-ganti ketua juga gitu, ya kan? Uji doli stop, tidak perlu jadi masalah. Aku masih banyak gawe lain. Cuma kalau nak bertahan, walaupun mungkin membosankan, ya kan? Ya itu juga sama-sama tahan, ya, insyaallah. Jadi jangan pernah ngomong bosan. Lah kelamuan belajar. Jadilah puluh. Aku lah Pak Haji juga, uji Pak Haji Supar kan. Wah, ada yang belajar dengan yang belum haji ya, dai. Saya Ibnu Hajar kan milu ngarang kitab banyak tuh, Pak, karangannya kan. Ada ya kan. Aku lah polisi aja. Ada yang polisi belajar dengan ustaz orang jangkrik kan. Tapi kita tidak, semoga ya yang senior tetap masih mau duduk bersama. Ini kan menunjukkan ketawaduan kita, ya. Tidak ada merasa lebih dari yang lain, ya. Biasa baik. Terus wala tarfa' nafsaka an hikmatihi, dan jangan mengangkat dirimu ketika berkhidmat dengannya. Terus wa idza uridat lahu hajah sabaqat alqaum ilaiha. Ketika guru kita mungkin ada hajat, maka kita berlomba-lomba untuk membantu hajatnya. Fa inna ma huwa bimanzilatin nakhla tantazir mata yaskutu alaika minha syai'un. Karena hubungan kita dengan guru itu bagaikan pohon kurma. Kita sebagai jamaah, sebagai murid ini nunggu kapan lah buah kurma dicampak, dapat barokah gitu. Terus lagi 2 poin lagi kita bahas. Wa yanbaghi ay yahtarizal qa'id fil ilmi fi mubtadi'il amri min al-isgha' ila ikhtilafin nas fa inna dzalika yuhayyiru aqlahu wa yuftiru dhihnahu wa niyatahu. Jadi di awal-awal kita belajar jangan langsung belajar ilmu khilafiyah, ilmu beda pendapat.
Ya, itu mending ke bawah. Halang ke banyak. Ada 4 mazhab. Jadi kaki dulu belajar 4 mazhab tuh. Fokus di sikap mazhab dulu. Dan metode ini berlaku dimanapun. Di Mesir itu, ya, sebelum boleh belajar 4 mazhab harus kita ditanya dulu, mazhabmu apa? Mazhab Syafi'i. Jadi di Mesir itu tergantung mazhab gitu belajar. Kalau Syafi'i, Syafi'i. Kalau Hanafi, Hanafi. Jadi per mazhab. Lah tuntas belajar per mazhab baru nanti dibolehkan belajar perbandingan mazhab yang 4 itu. Kaget ngeror. Kalau belum paham di mazhab yang dia pakai selama ini. Terus belajar juga bertahap. Ya, dari kitab kecil. Kalau di pesantren itu kitab kecil itu Ghayatut Takrib. Ya, atau matan Nabi Suja, naik dikit Fathul Qorib, naik lagi Hasyiah Al-Bajuri. Jangan langsung tumpah kitab karangan Syekh Ibnu Hajar, ketinggian 10 jilid kitabnya itu. Ya, jangan langsung belajar Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, pening kepala. Ya, nah, jadi kitab kecil terus naik tingkat, ada tahapan. Ya. Sama kayak kita sekolah, TK dulu, baru SD, baru SMP. Jangan langsung kuliah, ngaji lagi belum baca, error. Ya, gitu. Terakhir kita bahas pada malam hari ini, wayan baghilahu ay ya'khudha min kulli syai' ahsana. Nah, dari seluruh ilmu itu awalnya kita pelajari dulu. Awalnya kita pelajari semua. Terus kita seleksi karena umur kita tak cukup. Li'annal umra la yattasi'u li jami'il ulum. Umur kita tak cukup nak bahas seluruh ilmu, nak menguasai seluruh ilmu itu tak cukup. Tapi di tahap dasar seluruh belajar kali dikit-dikit, dasar-dasar fondasinya. Nanti makin lama kita mengerucut. Ya. Ambil ilmu yang paling penting. Dan dari seluruh macam ilmu agama itu 3 yang paling harus kita kuasai. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang akidah, ilmu tentang rukun iman. Itu nomor 1 yang harus kita pelajari. Yang kedua ilmu akhlak. Nah, kitab ini bahas ilmu akhlak. Ya, adab dengan Allah, adab dengan Nabi, adab dengan orang tua, dengan mertua, dengan sesama dan sebagainya. Ya, bahkan adab dengan makhluk yang tak berakal sekalipun. Yang ketiga ilmu fikih. Ya, cara ibadah, cara menyembah Allah gitu. Jadi tauhid itu mengenal yang kita sembah, akhlak itu cara adab dalam menyembah Allah, dan fikih itu bagaimana cara menyembah Allah yang baik dan benar, sholat yang baik dan benar, itu fikih yang baik. 3 ilmu ini yang paling penting. Kalau nak belajar galau tidak cukup. Sekarang baru nak belajar nahwu sorob telat, baru nak belajar balaghah, baru nak belajar mancing, baru nak belajar mustalahul hadis, tidak cukup umur. Nah, itu untuk santri pesantren yo, karena mereka dididik untuk jadi ulama. Ilmu tadi sebagai alat untuk menguasai ilmu-ilmu agama yang rata-rata bahasa Arab kitab-kitabnya. Untuk yang di masyarakat ngambil masaknya baik. Maka walaupun sekitab ini kitab Arab yang saya bawa, tapi saya sudah sederhanakan. Tidak lagi bahasa aslinya. Sudah diringkas, sudah dipermudah, sudah pakai bahasa kita. Ya, gitu. Nah, karena ilmu kita tak cukup. Ya, oleh karena itu pilihlah ilmu yang paling penting. Dan ilmu yang paling penting yang mana? Ya, wa huwal ilmul muta'alliqu bil akhirah, ilmu yang berkaitan dengan akhirat, ilmu agama. Ya. Alladzi bihi yaktasibul yakin, alladzi hassalahu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga puncak yang ingin kita tuju dengan belajar ilmu agama yang 3 tadi, tauhid, adab dan akhlak, kita ingin seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang yakin betul, percaya betul kepada Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai sebelum dengar cakap Nabi, dia langsung percaya. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Padahal belum tahu isi kalimatnya. Tapi karena yang ngomong itu Nabi Muhammad, dia percaya 100%. Maka beliau itu bergelar As-Siddiq, yang membenarkan setiap ucapan Nabi, tidak pernah protes. Nabi itu gurunya. Maka ketika gurunya ngomong, tidak ada bantahan sedikit pun. Maka beliau bergelar As-Siddiq, percaya betul, percaya 100%. Tapi kan tadi ingat, balik ke guru yang mana dulu ini nih, guru yang ada sanad. Ya, karena guru juga macam-macam. Ya, tidak seluruhnya. Nah, karena gurunya Rasulullah, maka Abu Bakar percaya 100%. Nah, ilmu yang seperti ini yang ingin kita dapatkan. Ya, dengan ilmu itu kita jadi punya keimanan seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu
Wah, di mana Nabi puji beliau. Kesaksian Nabi terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati shaumin wala salatin. Abu Bakar itu mengalahkan kita semua. Ya, sahabat Nabi itu di bawah Abu Bakar semua. Ya, imannya. Abu Bakar itu nomor 1, maka beliau menjadi khalifah yang pertama. Abu Bakar bisa mengalahkan semua sahabat, apalagi gitu. Itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena apa? Walakinna bisyai'in waqara fi sadrihi. Tapi karena sesuatu yang ada di hatinya, di dadanya. Apa itu? Iman yang mantap, keyakinan yang kokoh, kepercayaan yang sangat sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bikin kita raih dengan belajar ini. Ya, dan itu tentu didapat dari ilmu agama, ilmu akhirat. Minimal ilmu 3 tadi. Tauhid, akhlak, dan fikih. Kalau yang lain itu pendukung. Ya. Baik, sampai di sini kajian kita. Semoga berkah, manfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan Ustaz, di TPA itu kan ya Lihun ini dari Jawa kan, jadi aku dan Dori diamanahi ngajar di TPA Ustaz. Jadi karena kan yang masih Ustaz, masih sering buat dosa, kira-kira Ustaz murid-murid di TPA itu Ustaz bisa ada Ustaz ngambil barokahnya dari aku Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lah. Iya, adik Doli kan murid Ustaz Solihun, jadi lah dapat sanad itu sudah, ya kan? Nanti ya untuk penyempurnaan kan dia harus ada penyempurnaan. Di TPA tuh belum tentu sempurna. Nanti dia nyambung ke pondok. Nanti akan ada proses-proses. Minimal di tahap TPA itu kita belajar kenal huruf dulu, maco walaupun belum lancar, ya. Jadi untuk langkah awal itu sudah cukup. Ya, jadi lanjutkan saja amanah itu. Semoga ilmunya berkah. Ilmu itu kalau tidak dipakai, tidak diamalkan, hilang. Ya, dan inilah wasilah, ya. Allah jadikan adik dan Doni untuk melurui, ya, untuk melanjutkan estafet perjuangan Ustaz Solihun. Dan kita kehilangan beliau, tapi kita dukung support beliau karena keinginan beliau itu sudah lama, udah pusing palanya mikirkan mak mano, tentu si malakama, ya kan, sama-sama penting. Tapi ternyata beliau memilih sampai pada kesimpulan orang tua nomor 1, dan itu benar. Selama orang tua kita masih hidup, itu surga kita, ya. Dan beliau memilih pintu surga melalui ketaatan, kebaktian kepada orang tua, dan beliau merasa bersalah ketika tidak sempat ya mengasuh orang tuanya. Walaupun itu tentu belum bisa membalas jasa, tapi minimal kita bisa ikhtiar. Maka kita support walaupun kita sedih kehilangan beliau, ya. Tapi kita bangga karena jamaah kita adalah orang yang akhlaknya luar biasa itu berarti, ya. Beliau mendahulukan orang tuanya dibandingkan kepentingan yang lain. Walaupun tentu ini keputusan yang berat. Maka sebagai yang diamanahi, ya, adek, Konanyo dan Dori, ya, abonaan juga murid, ya kan, wajib melanjutkan estafet perjuangan beliau. Ya, kalau ada apa-apa kekurangan, masalah di sana sini, ya tinggal kita diskusikan. Kita keluarga besar semua. Ya, ada masalah yang tidak dipisahkan. Ada yang tidak tahu, tinggal tanya sama gitu. Ya, bisa japri, bisa buka di grup, bisa tanya langsung dan sebagainya. Jadi lanjutkan saja. Ya, sambil nyelam minum air. Kalau nak sempurna nian baru ngajar, kapan lagi kita orang ngajar? Ya, sampaikan saja sesuai ilmu yang ada saat ini. Balighu anni walau ya, sampaikan ilmu walaupun cuma satu ayat. Artinya walaupun dikit, kita punya tugas untuk ngajar, untuk dakwah, untuk menyampaikan minimal sesuai ilmu, ya, sesuai kemampuan. Jangan melebihi. Ya, kaki salah pun lebih dari ilmu kita kan itu. Nah, malam ini pakam nih hujan berarti lampu. Alhamdulillah. Sinyal hilang mulu, dah. Emak tak pakai lilin lagi kan? Center banyak. Tiap HP ada belur, mana ni? Ada belur, bukan center, belur.
Ya. Jadi kan kita terhadap guru, Ya. kalau santri kalau ada kesalahan tuh kalau kita ulangi termasuk sama-sama santri ya. Tadi kan kalau Ya, sama-sama santri mana? sama guru kan Ya. ada. Kalau sama-sama santri, kesalahan santri itu harus itu kalau nggak bilang gitu. Ya. Sama santri. Dia kesalahan itu yang namanya kesalahan ya harus dibenari, harus disampaikan. Bahkan sebenarnya kesalahan guru juga. Nah, tinggal teknisnya. Jangan ngomongnya frontal. Ya. Nah, kalau dengan kawan pun tidak boleh juga, tetap dengan misalnya 4 mata benar ini kan jangan di tengah rame, karena ketika ngomong kan kesalahan one by one personal sifatnya itu tidak boleh di tengah rame, karena itu bukan nasihat tapi mempermalukan. Jadi ngomong sepi kan 4 mata itu dengan sesama loh, yang seumur, yang sepantar, sesama murid, sesama santri, apalagi dengan yang lebih senior, lebih tua, atau dengan guru. Jadi kesalahannya itu harus tetap dikoreksi. Jadi kalau kita sayang dengan guru, jangan membiarkan kesalahan guru itu. Kalau kita tahu, mungkin di guru tadi tidak sadar kan dia salah kan, dan kita sadar dia salah, maka harus diomongin tetap. Ya, cuma tentu caranya yang benar. Sepi ke dulu, jangan tengah rame. Ay guru, ini salah kamu nih. Awal kiai, awal ustaz ngajar pesantren, ya kan ngurus MUI guru. Aduh, itu ngajak mengoco itu. Kawan lagi tidak baca anak lima itu. Ya kan kawan lagi tak baca anak itu kan, apalagi kiai gitu kan, jangan jadi bala, ya, kena sumpai lah ya, tetap bagus. Jadi salah tetap salah, ya, dan tanda kita sayang dengan orang yang salah ya kita koreksi. Nah, tinggal cara sih sebenarnya teknisnya saja. Membiarkan kesalahan itu tidak boleh, karena kaki salah terus, ya, dan kita yang tahu wajib mereka tahu kalau itu salah. Ya. Oke Ustaz, cara menasihati murid yang misal kayak kurang ajar kan Ustaz, sudah ngomong cara halus, tapi masih juga ya kurang ajar, kayak sering juga tambah dan benar Ustaz kan. Sering apa Ustaz ngomong Ustaz, kamu paling besar, dan kamu jadi contoh bagi adik-adikmu, jadi contoh sama yang kecil-kecil, jadi contoh bagi yang lain, jangan malah ngajarin adik-adik ini sayang, jangan ditangani. Sering Ustaz, kamu serak ngomong Ustaz, tidak didengar Ustaz. Ayo Ustaz, malah misalkan nah itu cara kasih tahu ini nama Ustaz, kasar sudah, halus pun sudah, masih Ustaz. Jadi aku mau diam Ustaz, nah kalau tindakanmu kayak itu kayak mana Ustaz? Iya, sama mah aku juga belum tahu masalah itu. Saya ngajar di pesantren itu parah juga kan. Kalau jamaah nih, kalau saya pikir dibanding ya jamaah dengan sekolah itu lebih baik jamaah karena rata-rata kan sudah dewasa, ya. Tapi kalau di sekolah itu umur sekolah itu macam-macam, apalagi pesantren. Pesantren itu bengkel bukan showroom. Pesantren itu bengkel. Tak masuk sekolah negeri, masuk pesantren. Ya, tak naik kelas misalnya atau diberhentikan masuk pesantren, ya, karena kati yang nak nerimo sekalian pesantren masuk pesantren. Jadi istilah teman saya itu pesantren itu bengkel, barang penyok nak dibegusi, ya kan? Jadi tantangannya lebih berat. Dan satu pengalaman terakhir, jadi dari ada santri kelas 4 itu berarti satu aliyah, tidak banyak, tidak rombongan dia itu cuma wong 13. Yang rajin masuk tuh 10. Ada 3 yang Masya Allah, ada yang 1 semester masuk cuma sekali. Ujian pun tak milu. Jadi 2 minggu yang lalu wong 3 itu tak hadir. Tapi saya tanya, ada di asrama, kata santri yang lain. Ujiku tangkap. Wong 10 itu ngejar wong 3 tadi, masuk kelas kalau. Tidak saya marahi, tidak saya marahi. Cuma saya ngomong, uji kamu 3 nih jingok, yang 10 rajin masuk ini. Ada dak yang mereka sakit, ada yang patah kaki, patah tangan, pecah kepala oleh mereka masuk. Tidak hati kan? Malah dia lebih bagus, lebih baik, lebih pintar, banyak ilmunya. Ya, aku tanya, ngapo tidak masuk sekolah? Ada yang jawab, takut Ustaz. Kau takut dengan apa? Aku nerima uji kau. Tidak kan? Tanya budak nih. Ada dak yang mati oleh aku ngajar? Kan tidak hati. Jadi dia hanya dihantui perasaan dia saja.
Jadi dia itu hidup dalam pikiran dia dewe. Jadi dia cara menyelamatkan dirinya akhirnya tidak masuk. Dan kalau saya marah-marah saat itu, tambah jadi bener pikiran dia itu. Karena alasan tidak masuk itu karena takut. Jadi sudah ada beredar info Ustadz Tahar tuh ganas di pesantren itu kan. Dan saya sudah rubah image itu. Ternyata dengan saya lembutin 2 minggu terakhir full kelas itu masuk terus. Ternyata tidak baca ida. Walaupun keras itu kadang-kadang pacak menyelesaikan masalah, tapi tidak selamanya. Dia nurut tuh takut baik. Dengan saya lembut, tidak aku marah ida. Jadi pas balik, mana aja gue. Tidak mati kan kau masuk kelas aja. Cuma itu gue baik sindir baik. Ada tidak kau patah kaki gara-gara belajar ini? Dia udah hafal, saya diamkan saja. Jadi dia takut gara-gara tak hafal, maksudnya kalau tak hafal dihukum. Akhirnya lebih baik tak usah masuk kelas. Itu pikiran dia. Jadi saya ganti. Tidak dimarahi, cuma sindir-sindiran baik. Nah, mana aman kan? Alhamdulillah. Tidak ada mati, tidak patah kaki, tidak juga masuk hari ini. Nah, besok emak itu lagi. Malu dewek dia. Alhamdulillah berubah. Jadi 100% kelas 4 itu yang putra, ya, karena sekarang putra-putri kan dipisah. Cuma 13, dikit. Ya, jadi kalau hilang 3 tuh kejinguan ya. Dikit itu kan lah, dikit tambah dikit. Alhamdulillah 2 minggu terakhir saya ngajar berubah. Jadi jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Jadi kita guru itu semangatnya kalau murid 100%, gurunya 200%. Harus lebih. Kalau kita down, sudah murid tuh kena dia nian. Aku tahu kena kamu nih juga. Nggak usah belajar, nggak usah ngapal, nggak usah masuk, tapi naik kelas. Dapat juara apa loh? Asal lulus dapat gawe. Lah dapat gawe bebini, dapat bini cantik, kayo, soge, ya kan? Nah, itu kena kamu kan? Mimpi, gitu. Nak lemak baik. Mimpi kan? Nah, jadi saya motivasiin gitu. Banyak disemangati. Jadi kita harus lebih semangat dari murid. Dan jangan pernah bosan ngomongin murid. Memang mak itu nih tipe anak-anak model mak ini. Ya. Generasi Z sekarang ini namanya. Mak itu dan modelnya. Ya, anak di rumah lagi mak itulah. Jadi murid mak itu sama ternyata tuh. Jadi memang kita yang harus rewel, ya harus nasihat tanpa bosan. Terus sampai dia berubah jadi orang baik. Ya. Gitu. Diam nih boleh, lagi kesel baik. Jangan selamanya, ya. Nah, lama caknya. Mudah-mudahan di balai tidak mati. Di balai sini tidak, jalan jalur kan. Ya di sini jalurnya sering ya. Dari pulau ya. Ya, jalur Palembang, kami jalur Betung ya. Aman jalur Betung. Oke, masih ada? Manda cukup gitu. Ada Mang Wahab? Dua hari ya? Hujan Mang. Iya. Boleh lah itu nak nyari kanti. Oke. Sebenarnya bawa 2 kitab, cuma aligraf kan jadilah sih kok baik. Pendekati kita cukupkan majelis malam hari ini. Alhamdulillah ya. Kita cukupkan majelis kita. Minggu depan libur ya. Malam Rebunya. Malam Rebu libur. Malam Kamis tidak boleh ada, malam Jumat, malam Sabtu. Malam Sabtu masih di sana. Di pasar masih libur. Nah, malam Minggu di Nurliwan juga libur. Karena diminta ceramah Isra di PT SMS. Yang di Panji, PC 2-nya. Jadi balik musabaqah tuh langsung ceramah. Tadi 2 masjid datang, belum baca nentukan karena udah full. Mereka mintanya pas malam Isra nih. Baik jamaah yang mulia, alhamdulillah, semoga ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan Allah lancarkan, Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Jadi bukan cuma tahu tapi faham dan
diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa penutup kita minta Pak Haji Supar lah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa barakah wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ta'ala ila babal khair, babal barakah, babal ni'mah, babal rizqi, babal sahat, babal quwwat, babal salam, babal jannah. Allahumma atina min kulli bala'id dunya syarril akhirah wa syarril dunya wa syarril akhirah. Rabbanallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.